warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sempat kembali berjumpa dalam suatu kegiatan, yaitu tatap muka secara daring ya. Secara daring, tatap muka secara daring. Kita tentu berharap bahwa walaupun secara daring, kita tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Pada tempat yang kedua, saya berharap bahwa kita sekalian senantiasa menjaga kesehatan kita walaupun di tengah pandemi COVID-19 agar tidak berdampak terhadap hal yang lain. Kita tentu tetap sehat, social distancing sesuai dengan arahan-arahan pemerintah. Adik-adik sekalian yang berbahagia, para mahasiswa prodi budidaya perairan, pada kesempatan ini pula saya akan mempresentasikan ya mata kuliah ekologi perairan ya. Tentunya sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa kaitan dengan tahapan yang saya ikuti. Ini bagian dari dokumen pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sertifikasi dosen ya. Disampaikan oleh Muhammad Iqbal SPI MSI NIDN 0912088603 Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya sekilas tentang DES. Saya diangkat menjadi dosen tahun 2015, bertugas di program studi S1 Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya mata kuliah yang diampu adalah ekologi perairan, vertebrata air, budidaya pakan alami, industri perikanan, dan biologi laut. Pendidikan formal DIS S1 saya di budidaya perairan Universitas Muhammadiyah Makassar, kemudian S2 ilmu perikanan Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran ada teknik ya, DIA, the library interaction and assessment. Jadi kaitan diskusi, literatur ya, kemudian interaction ya, in class ya, ruangan, grup WhatsApp, Google Meet, and Zoom meeting. Assessment itu kaitan dengan kontrak kuliah dan cara penilaian. Adik-adik saya harap kameranya di on ya. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, karena ini menjadi penilaian juga, jadi penilaian yang dilakukan di mata kuliah ekologi perairan ini adalah soal partisipatif ya, kedisiplinan itu 10%, sikap itu 10%, keaktifan itu 5%. Nah, kemudian tugas-tugas ya kaitan dengan rangkuman kuliah dengan dasar literatur presentase tugas itu 15%. Nah, kemudian kuis kuis pre-test dan post-test ya, itu masing-masing 10% ya. Dan selanjutnya 40% itu mid-test ya, masing-masing mid-test 20% dan
Pas 20. Oh iya. Nah, selanjutnya kaitan dengan instrumen pembelajaran, analisis instruksional pembelajaran. Yang pertama, penentuan capaian pembelajaran. Nah, yang kedua itu penentuan kemampuan akhir yang direncanakan dan pemetaan kompetensi, dan keempat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima evaluasi dan penilaian. Nah, tentu sebelumnya kita melihat bersama bahwa rencana pembelajaran mata kuliah ekologi perairan ini bobotnya 3 SKS ya, dan saya sendiri sebagai pengampu koordinator bertanggung jawab atas mata kuliah ekologi perairan. Nah, kita selanjutnya bagaimana dengan capaian pembelajaran ya, tentu adik-adik ini diharapkan mampu mengimplementasikan ya teknologi pengelolaan ya kaitan dengan kualitas lingkungan ya, budidaya perairan, payau dan laut. Baik itu payau, estuari maupun di laut ya. Ini kaitan dengan ekosistem perairan. Nah, kemudian mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perairan, payau dan laut. Nah, selanjutnya kaitan dengan capaian pembelajaran lulusan ya dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama ada adik mahasiswa ya diharapkan mampu mendeskripsikan konsep-konsep ekosistem perairan. Kemudian ada adik mahasiswa juga diharapkan mampu mengukur ya dan menerapkan nilai-nilai dalam zonasi perairan, faktor fisika, kimia, biologi ya, siklus nutrien dan lain-lain. Nah, selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan aspek yang terdapat di mata kuliah ya, mata kuliah ekologi perairan, yaitu aspek biologi, aspek ekologi, aspek budidaya ya, baik di air tawar, di payau maupun di laut. Nah, deskripsi singkat tentang mata kuliah ini dalam mata kuliah ekologi perairan itu dijelaskan ruang lingkup ekologi, konsep mengenai ekosistem, kemudian konsep mengenai energi dalam sistem ekologi, ekologi air tawar, estuari, laut ya, dan dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem perairan. Nah, tidak hanya itu, ada pengelolaan kualitas air ya, serta pengendalian lingkungan dan pemanfaatan ya habitat untuk kegiatan budidaya perikanan. Nah, selanjutnya bahan kajian ya, fungsi ilmu ekologi serta konsep ekosistem perairan, kemudian ada komposisi, pemanfaatan, struktur organisme serta siklus hidrologi, ada konsep energi dan asas-asas dalam faktor pembatas ya pada ekosistem perairan, kemudian ekologi air tawar dan laut ya, dampak kegiatan manusia terhadap ekologi perairan ya, pengelolaan dan manajemen kualitas air, pemantauan lingkungan perairan serta indikator ekologi ya. Jadi beberapa ini menjadi poin ini menjadi bahan kajian kita dalam proses belajar ya kaitan dengan mata kuliah ekologi. Selanjutnya adik-adik, saya berharap bahwa bisa diperhatikan beberapa poin ini karena ini kaitan dengan evaluasi hasil akhir belajar adik-adik ya. Jadi nilai huruf A, nilai mutu 4, nilai angka ya kurang lebih 80 ya. Jadi ini nilai angkanya, nilai mutunya, nilai hurufnya. Baik, adik-adik sekalian yang berbahagia, semuanya pada sehat-sehat ya. Iya, Kak. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Ya, the next. Ya, adik-adik sekalian, hari ini kita akan melihat tentang mata kuliah ekologi perairan.
Nah, selanjutnya tentu sebelum kita berangkat lebih lanjut kaitan dengan ekosistem perairan yang menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan hari ini, tentunya yang paling penting adalah kita melihat definisi apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu kesatuan di alam yang terdiri dari berbagai organisme yang berfungsi bersama-sama di suatu tempat, ya, yang berfungsi bersama-sama di suatu tempat yang memungkinkan terjadinya aliran energi dan siklus materi di antara komponen biotik dan abiotik. Jadi ini menjadi penting. Kenapa? Karena ada siklus materi di antara komponen-komponen itu. Jadi komponen biotik dan komponen abiotik. Ada yang tahu komponen biotik itu apa? Ada yang bisa jawab komponen biotik? Ada ya? Ada nggak? Saya, Pak. Apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang hidup ya. Kalau abiotik? Kayak udara, air, dan cahaya. Ya, baik. Ya, terima kasih Andi Reski Ernawati ya. Nah, selanjutnya perairan ya. Perairan itu suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis, bergerak atau mengalir seperti laut, sungai maupun statis ya, atau tergenang seperti danau. Nah, kita melihat poin yang paling penting yaitu soal perairan laut. Nah, ini kaitan dengan kumpulan air asin bersalinitas dalam jumlah yang luas dan berhubungan dengan samudra. Nah, bumi ini ya terdiri dari 72% laut dan 28% daratan. Nah, laut terbagi atas laut tropis dan subtropis. Ada yang tahu apa itu salinitas? Yang lain, salinitas itu apa? Halo? Ada yang tahu nggak? Apa itu salinitas? Kadar garam dalam air, Pak. Kadar garam dalam air. Ya, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya ekosistem perairan merupakan ekosistem yang komponennya abiotik sebagai besar terdiri atas air ya. Makhluk hidup yaitu komponen biotik. Jadi komponen biotik itu ya komponen makhluk hidup. Nah, selanjutnya ekosistem perairan itu terbagi atas beberapa kelompok ya. Yang pertama plankton ya, ada bisa lihat plankton itu terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Nah, organisme ini dapat bergerak dan berpindah tempat secara pasif ya karena pengaruh arus seperti ganggang ya, uniseluler dan protozoa. Nah, jadi lokasinya itu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain itu tergantung arus air ya. Jadi mau ke sana kemari itu tergantung kekuatan arus. Tetapi ada sekalian plankton ini menjadi hal yang sangat penting sekali di perairan. Kemudian ada nekton ya, terus apa namanya organisme yang bergerak aktif berenang seperti katak dan ikan ya. Kemudian ada neuston ya, ada bentos, ada kepiting, ada perifiton dan lain-lain. Nah, ada sekalian bicara soal ekosistem perairan itu terbagi menjadi 3 macam ya. Jadi ada ekosistem air laut ya, ada ekosistem air tawar, ada ekosistem estuari. Jadi air laut ya di mana terdiri dari 2 hal pokok ya, ada ekosistem terumbu karang, ada ekosistem lamun. Sedangkan ekosistem air tawar itu terdiri dari waduk, sungai, danau, rawa, genangan air dan lain-lain. Nah, sedangkan ekosistem estuari itu terdiri dari ekosistem mangrove. Nah, selanjutnya ada sekalian penggolongan ekosistem air laut ini berdasarkan bentuk ya, kita lihat dulu. Ekosistem air laut dibedakan menjadi ada lautan, pantai, estuari dan terumbu karang. Ini ada bisa lihat ya kaitan dengan lautan ya. Nah, lautan terbuka ya itu menjadi salah satu ciri khas ya. Yang pertama adalah produsen utamanya adalah diatom ya, alga mikroskopik dan dinoflagellata ya.
Kemudian seluruh kehidupan ekosistem tergantung pada fitoplankton. Ya, jadi adik-adik sekalian, betapa pentingnya fitoplankton di suatu ekosistem perairan, ya. Karena semuanya bergantung pada fitoplankton. Nah, selanjutnya misalkan produsen utama diatom, ya, itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi dibantu dengan alat mikroskopik untuk bisa melihat melihat diatom, ya, karena memang skalanya sangat sangat kecil, ya, harus dibantu dengan alat mikroskopik. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita bicara soal laut lepas pantai, selanjutnya bicara soal laut lepas pantai dengan beberapa ciri-ciri, ya. Jadi relatif dangkal, sebagian dari daratan menjulur ke bawah air yang menggenanginya. Kemudian daerah yang tergenang disebut papan kontinen, ya. Kemudian lebih rata-rata papan kontinen kurang lebih 50 km, ya. Selanjutnya cahaya matahari dapat menembus sampai ke dasar, ya. Jadi kalau di lautan lepas pantai itu lebih mudah, ya, berfotosintesis, ya, lebih mudah cahaya matahari itu akan menembus ke perairan dan itu akan sampai ke dasar. Ya, ini bisa dilihat, ya, ini ekosistem pantai, ya. Nah, ekosistem pantai itu menjadi batas antara daratan dan lautan, ya. Jadi kenapa ini menjadi penting untuk kita bahas, karena memang peran-peran, ya, dalam hal ini bentuk-bentuk pantai itu berbeda-beda, ya. Nah, olehnya itu perlu kita jaga pantai kita belajar ekologi ini berdampak bagaimana kita jaga alam ini, jaga pantai kita agar tidak terjadi erosi, tidak terjadi dampak-dampak buruk, ya, dari lingkungan yang itu berasal dari ulah tangan manusia, gitu. Nah, kenapa? Karena di daerah pantai, ya, khususnya di daerah tropis pantai itu bermanfaat, ya, punya kekhasan tersendiri dan berdampak langsung terhadap masyarakat di area tersebut. Bisa juga menjadi areal tambak garam, ya, atau beberapa objek wisata dan lain-lain. Ada bisa lihat misalkan di Jeneponto itu penghasil garam, jelas, ya, bahwa daerah tropis pantai itu memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian selanjutnya daerah estuari, ya. Nah, ada sekalian, daerah estuari adalah perjumpaan antara air laut dan air tawar. Nah, di mana ada sekalian, estuari merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Nah, jadi kadang ada sekalian di daerah estuari ini kadang salintasnya berubah-ubah, gitu. Secara bertahap mulai dari daerah air tawar kemudian air laut, ya. Jadi kenapa? Karena pencampuran dua daerah ini, dari laut dan dari tawar, gitu. Di tengah-tengah, ya, itulah daerah estuari. Dan daerah estuari ini seringkali mengalami salintas yang tidak stabil, artinya berubah-ubah. Nah, selanjutnya salintas estuari juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut air, ya. Nah, nutrien dari sungai memperkaya estuari. Jadi walaupun siklus pasang surut berpengaruh, akan tetapi ada sekalian ini kaya nutrien. Estuari itu kaya nutrien dari sungai, ya, yang mempengaruhi daerah yang ada di sekitar estuari. Nah, selanjutnya ada sekalian, ini kaitan dengan komunitas tumbuhan yang hidup di estuari, ya. Ada ganggang, ada fitoplankton, kemudian komunitas hewan, ada cacing, ada kerang, ada kepiting, ada ikan, bahkan ada beberapa invertebrata laut dan ikan laut yang dijadikan sebagai tempat kawin, ya, atau bermigrasi untuk menuju habitat air tawar, ya. Jadi ada sekalian, daerah estuari juga itu menjadi tempat bermigrasi, ya, atau tempat beruaya, tempat kawin, ya, sebelum, ya, untuk bermigrasi menuju habitat air tawar. Nah, selanjutnya ada sekalian, wilayah permukaan. Jadi kita tentu harus paham bahwa ternyata memang perairan kita ini sangat-sangat luas, gitu, ya, sangat luas sekali. Nah, sehingga secara horizontal dari tepi laut semakin ke tengah itu dibedakan dengan beberapa bagian. Jadi ada bagian epipelagik, ya. Jadi daerah ini di permukaan kedalamannya sekitar 200 meter,
ada daerah mesopelagik, ada daerah batiopelagik, ada abyssal pelagik, ada hadal pelagik ya. Hadal pelagik ini merupakan bagian laut ya terdalam ya, dan kedalaman lebih dari 6.000 meter. Di bagian ini biasanya terdapat ikan laut yang mengeluarkan cahaya. Sebagai produsen di tempat ini juga bakteri yang bersibuk dengan karang tertentu. Jadi ada sekalian, bagaimana organisme di laut dalam itu bisa hidup bertahap ya. Kok bisa hidup itu bahkan tanpa cahaya matahari yang bisa tembus ke sana. Jadi ada sekalian, belajar ekologi perairan setidaknya kita lebih memahami, lebih mengetahui, lebih menjiwai kebesaran Tuhan yang ada di alam ini. Nah, kemudian berdasarkan intensitas cahaya, ekosistem laut dibedakan menjadi 3 bagian ya. Jadi ada daerah fotik, daerah laut yang masih dapat ditembus cahaya matahari, kedalaman maksimum 200 meter. Kemudian daerah twilight, itu daerah remang-remang ya, tidak efek untuk kegiatan fotosintesis ya, jadi tidak efektif. Kedalamannya antara 200 sampai 2000 meter. Kemudian daerah afotik ya, daerah yang tidak ditembus cahaya matahari. Jadi ada sekalian bisa lihat ya. Jadi bisa dibedakan intensitas cahaya yang masuk ke laut ya. Jadi di perairan ya, ada daerah fotik, ada daerah twilight, ada daerah afotik. Nah, kemudian selanjutnya ekosistem terumbu karang ya, ada bisa lihat ya. Ini karang ini yang dibangun oleh ekosistem yang dibangun oleh hewan-hewan karang. Karang ini tumbuh sampai kedalaman 40 meter dan dengan baik pada kedalaman 20 meter. Kemudian memiliki probabilitas mineral yang tinggi. Kemudian 20% ikan yang dikonsumsi berasal dari ekosistem karang. Bayangkan manfaatnya karang. Jadi ada sekalian, setelah mendapat kuliah, mata kuliah ekologi perairan, tentu ada harus menceritakan bahwa kita tidak boleh merusak karang. Kita tidak boleh bom ikan. Kita tidak boleh buang sampah ke laut ya. Hal-hal ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena itu berdampak langsung ya terhadap aktivitas organisme yang ada di perairan. Bayangkan kalau karang rusak, di mana ikan mau tinggal? Sama halnya juga ada adik. Kalau tidak ada rumahnya, mau tinggal di mana? Ya kan? Nah, sama halnya juga ini karang. Kalau dia rusak, dia butuh puluhan tahun untuk bagaimana bisa kembali jadi normal ya. Jadi ada sekalian, menjaga lingkungan itu penting, apalagi menjaga dan melestari lingkungan di perairan kita. Nah, kemudian secara ekologi ya, ini selain karang ada padang lamun ya. Kemudian ada mangrove ya kan. Nah, ada mungkin sudah bisa tahu bahwa di kampung halaman ada mangrove ya yang merupakan karakteristik dari bentuk tanaman pantai, estuari atau muara sungai ya, di tempat terlindung daerah tropis dan subtropis. Jadi ada banyak nih ya jenis mangrove ya. Ada Soneratia, ada Bruga ya, ada apa lagi ya? Banyak jenis mangrove yang hidup di sana. Jadi ada ya, kameranya bisa di on semua. Silakan. Anissa. Silakan. Ya, Mas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya yaitu, kan di laut itu airnya asin, Pak. Terus kenapa ikan itu dagingnya tidak asin? Iya, iya. Baik. Terima kasih. Ada siapa tadi? Anissa ya? Anissa.
Ya, baik, terima kasih Nur Nuranisa Anissa Safitri, Pak. Nur Anissa atas pertanyaannya. Jadi adik-adik sekalian, memang kalau kita melihat secara logika, seharusnya ikan itu dimakan ya harus asin. Kenapa? Karena dia berasal dari laut. Nah, salinitas di laut itu sangat tinggi sekali ya, sangat tinggi sekali. Nah, ada sekalian, meskipun ikan itu hidup di dalam air, dia tetap membutuhkan air untuk minum, ya kan begitu. Artinya butuh untuk agar menjaga metabolisme yang ada di dalam tubuh. Nah, ada sekalian di di tubuh ikan. Jadi ikan ini kan bernapas dengan insang ya, insang pada umumnya. Di insangnya itu terdapat ada sel yang namanya ion sites, ya kan begitu. Ion sites ini berperan memompah kadar garam yang terdapat di tubuh ikan agar menjaga keseimbangan ya antara salinitas yang ada di dalam tubuh ikan, sehingga dipompa keluar ya agar netral dan kondisi garam air laut yang terdapat di tubuh ikan benar-benar dinetralisir ya, deradisir. Nah, sel jenis ini berperan sangat penting dalam menjaga stabilitas ya, kaitan dengan kadar garam yang ada di dalam tubuh ikan gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada sekalian, sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan, bahwa di rumah tetap jaga kesehatan agar tetap produktif, dan setelah memperoleh materi ini harapannya adik-adik tidak boleh berhenti belajar, tetapi senantiasa membaca banyak referensi, memperdalam ilmu khususnya ekologi perairan ini. Artinya bahwa setelah belajar ekologi perairan, setelah belajar materi kaitan dengan ekosistem perairan, itu berdampak langsung bagaimana pemahaman adik-adik ya, memberi edukasi ke keluarga, masyarakat, bahwa merusak lingkungan itu nggak boleh. Membuang sampah di tempat umum atau membuang sampah sembarangan itu nggak boleh. Teman-teman yang di pesisir pantai pergi ke laut mencari ikan, kemudian membom ikan, itu nggak boleh gitu. Terus misalkan pergi ke pantai pakai masker, membuang masker di pantai, itu juga nggak boleh gitu. Jadi adik-adik sekalian, adik-adik ini menjadi mahasiswa yang produktif di tengah pandemi COVID-19, adik-adik ini menjadi agent of change, adik-adik ini menjadi pejuang-pejuang moral, tentu memberi dampak yang baik terhadap masyarakat di sekitar kita. Olehnya itu adik-adik sekalian, terakhir saya ingin sampaikan bahwa walaupun di tengah pandemi COVID-19 ya, kita tetap jaga kesehatan, kita tetap mengedepankan protokoler kesehatan, kita tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 ini. Adik-adik bisa belajar dari rumah, membaca pelajaran banyak hal, dan bisa berkreasi aktivitas dan kegiatan dari rumah. Salam sukses untuk adik-adik sekalian. Ya, mungkin hanya itu, kurang dan lebih. Oke, makasih adik-adik ya.